Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Nindra Putra akan mempresentasikan artikel hukum agraria saya yang berjudul Tata Kelola Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Indonesia Malaysia. Nah, saya akan sedikit memaparkan artikel saya seringas-ringkasnya tanpa menghilangkan substansi yang akan saya bacakan ke teman-teman. Nah, kita langsung saja. Konflik pertanahan di perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan lebih tepatnya umumnya muncul karena status tanah yang tidak jelas, tumpang tindih izin perkebunan sawit, hutan tanam industri dan kawasan hutan negara, serta belum kuatnya pengakuan hak tanah masyarakat adat. Ini diperparah oleh perbedaan data dan peta antar lembaga, lemahnya koordinasi pemerintah, dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pemetaan dan penetapan tanah. Nah, kebijakan seperti One Map Policy dan reforma agraria sebetulnya ditujukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, pelaksanaannya di wilayah perbatasan daerah belum optimal karena keterbatasan kapasitas pemerintah, teman-teman. Proses birokrasi yang panjang dan konflik kepentingan antar negara itu yang kerap menghambat kebijakan One Map Policy gitu. Nah, studi kasus di Krayan Bektalan, Sebatik, Entikong itu menunjukkan pola yang sama, yaitu masyarakat adat sering berada di posisi yang dirugikan dan lambannya pengakuan hak adat dibandingkan Malaysia gitu. Masuknya perkebunan sawit skala besar serta praktik spekulasi tanah di kawasan perbatasan memicu konflik antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Karena penyelesaian konflik pertanahan ke depan perlu dilakukan secara terpadu dengan memperkuat pelaksanaan One Map Policy, mengakui hak adat melalui permetaan partisipasi, meningkatkan kerja sama lintas negara, serta mendorong perusahaan bertanggung jawab agar pengelolaan tanah di wilayah perbatasan menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Nah, ada 3 rumusan masalah yang saya ajukan. Yang pertama ada bagaimana peta konflik pertanahan di perbatasan Indonesia Malaysia. Yang kedua ada bagaimana evaluasi kebijakan penyelesaian konflik yang ada. Dan yang terakhir, seperti apa proyeksi penyelesaian konflik pertanahan di tahun 2030 sampai 2045 gitu. Nah, ada pun juga tujuan penelitian saya dan teman saya maksudnya. Yang pertama ada menggambarkan secara komprehensif peta konflik pertanahan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, khususnya di kawasan Kalimantan. Yang kedua ada mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah seperti One Map Policy dan reforma agraria dalam merespon serta menyelesaikan konflik pertanahan di perbatasan. Yang terakhir ada menyajikan proyeksi dan rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan jangka menengah dan jangka hingga periode 2030 sampai 2045 dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, ekonomi, politik, dan lintas negara. Dan ada pula manfaat penelitian yang saya lakukan beserta teman saya. Saya bedakan menjadi 3, bagi menjadi 3 maksudnya. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis, dan terakhir manfaat strategis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum agraria, HTN, dan studi perbatasan, khususnya terkait mengatur dan penyelesaian konflik pertanahan. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah, perumusan kebijakan yang lebih efektif, serta bagi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Dan manfaat strategisnya yang terakhir, temuan penelitian ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola kawasan perbatasan secara berkelanjutan, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kualitas hubungan bilateral dengan Malaysia melalui penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif. Mungkin itu aja yang saya bacakan sampai saat ini. Selebihnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Akbar Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Tejo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Egan, yaitu nomor 5, dampak konflik pertanahan di perbatasan. Konflik pertanahan di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia tidak hanya berhenti pada perebutan klaim kepemilikan, tetapi menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Dampak multidimensi ini memperlihatkan bahwa sengketa tanah di perbatasan bukanlah persoalan sektoral, melainkan menyangkut tata kelola negara, legitimasi hukum, serta berkelanjutan pembangunan. Adapun dampak-dampak yaitu salah satunya nomor 1, dampak ekonomi. Konflik agraria di perbatasan terbukti menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Ketidakpastian status tanah membuat perusahaan sulit melakukan investasi jangka panjang karena risiko hukum dan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu dampak sosial. Dari sisi sosial, konflik tanah menimbulkan polarisasi antar komunitas. Ketegangan sering terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayat dengan pendatang yang telah diberi izin usaha atau sertifikat resmi. Yang keenam,
Strategi penyelesaian multi-level. Nomor 1, tingkat lokal. Penyelesaian konflik agraria pada tingkat lokal harus menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama. Salah satu instrumen yang efektif adalah pemetaan partisipatif berbasis partisipatori. Melalui metode ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses identifikasi dan penggambaran wilayah adat mereka, termasuk batas-batas lahan yang selama ini menjadi sumber sengketa. Pemetaan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial karena hasilnya didasarkan pada kesepakatan komunitas. Dengan adanya peta partisipatif, klaim masyarakat adat memiliki kekuatan lebih kuat dalam proses negosiasi, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Yang kedua, yaitu tingkat nasional. Pada tingkat nasional, percepatan implementasi menjadi kunci. Selama ini tumpang tindih data pertanahan antara kementerian serta pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik agraria. Jika dijalankan dengan serius, dapat menghadirkan satu peta dengan skala yang seragam dan data yang terbuka untuk publik. Transparansi ini memungkinkan akuntabilitas yang lebih tinggi, sekaligus mempersempit ruang terjadinya manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Nomor 7, peran teknologi dan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam mereduksi konflik pertanahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu verifikasi data, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan transparansi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas kebijakan. Nomor 1 yaitu Geospal dan One Map Policy atau MP. Perkembangan teknologi geospasial termasuk penggunaan citra satelit resolusi tinggi. Hal ini sangat penting di wilayah perbatasan yang kerap minim infrastruktur dan sulit dijangkau oleh petugas survei lapangan. Yang kedua yaitu Big Data atau AI. Digitalisasi data pertanahan membuka peluang besar untuk pemanfaatan Big Data dalam mendeteksi konflik dengan mengintegrasikan peta konsesi, izin pemerintah, dan spasial masyarakat adat, serta catatan sengketa di pengadilan. Nomor 8, prospek kerjasama regional ASEAN. Isu konflik pertanahan di perbatasan Malaysia tidak bisa dilihat semata sebagai problem domestik, sebab dinamika penguasaan lahan, mobilitas penduduk, dan ekspansi komoditas berdampak lintas batas negara. Dalam konteks inilah, ASEAN berpotensi menjadi platform penting untuk membangun kerjasama regional yang lebih terstruktur, baik dalam pencegahan konflik maupun dalam menciptakan tata kelola lahan berkelanjutan. Adapun beberapa yaitu nomor 1, ASEAN Chapter, yaitu ASEAN secara normatif menganut prinsip non-interference, yaitu tidak mencampuri urusan domestik negara-negara. Prinsip ini sering dianggap penghambat dalam membahas isu sensitif seperti konflik agraria, namun pengalaman ASEAN dalam mengelola isu lingkungan, migrasi, dan bencana menunjukkan bahwa prinsip ini dapat ditafsirkan secara fleksibel. Yaitu yang nomor 2, sinergi dengan instrumen global. Kerjasama ASEAN tidak berdiri sendiri, tetapi dapat diperkuat dengan menghubungkannya pada agenda global. Selain itu, keterkaitan dengan standar internasional seperti FAO dapat memperkuat legitimasi forum ASEAN. Dengan begitu, kerjasama regional tidak hanya menguntungkan negara anggota, tetapi juga membuka peluang pendanaan internasional untuk proyek pemetaan partisipatif, restorasi ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.